Motif pembunuhan seorang wanita berusia 25 tahun di sebuah tempat indekos di Jalan Brantas, Kota Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku diketahui berinisial TS 32 tahun yang merupakan teman kencan korban. Motif penganiayaan sadis berujung maut itu dilatar belakangi pelaku yang sakit hati karena diejek korban usai berhubungan badan. Dan pelaku menghubungi korban lewat aplikasi online untuk kencan dengan tarif Rp500.000. Pelaku menganiaya korban dengan pisau dapur di leher dan perut. Dalam kondisi bersih darah, korban sempat berlari keluar, namun akhirnya jatuh tersungkur di depan pintu gerbang indekos. Rp500.000. Setelah itu dari kesepakatan itu untuk melakukan servis yang memuaskan. Tetapi dari pengakuan si pelaku selang sudah berjalan selama 1 menit. Kemudian korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh-basuh. Dalam kasus ini polisi mengamankan sebilah pisau dapur dan sandal sebagai barang bukti. Pelaku dijerat tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun ditemukan tewas di saluran air kawasan perumahan di Jembara, Jawa Timur. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang usai ditinggal ibunya mengambil air minum di dalam rumah. Video amatir merekam penemuan jasad bocah laki-laki di saluran air kawasan perumahan di Jember, Jawa Timur. Warga mengevakuasi jasad balita yang ada di sisi aliran air. Korban merupakan warga lingkungan Tumpeng, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Rumah korban berjarak sekitar 2,5 km dari lokasi penemuan. Sebelumnya, korban disuapi makan oleh ibu kandungnya di depan rumah. Diduga, korban yang usai makan hendak main di sekitar saluran air yang dekat dengan rumahnya. Sehingga setelah 1 jam dicari tidak ketemu, melaporkan ke Pak RW. Sehingga warga beramai-ramai mencari dan tidak menemukan. Setelah sore ternyata ada kabar bahwa ditemukan jenazah anak kecil di Perum BTB. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga pun telah memakamkan jasad korban di TPU setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Seorang ibu rumah tangga mengalami luka di kepala usai dianiaya menggunakan sebilah senjata tajam oleh mantan suaminya di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hajra, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga ini mengalami luka robek di kepala akibat dianiaya oleh mantan suaminya, Lewa, di Jalan Malino, Romang Polong, Kecamatan Bontamaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban melarang anaknya mengendarai motor menuju tempat KKN. Mendengar kabar tersebut, pelaku yang dalam kondisi mabuk miras langsung emosi mendatangi korban di rumahnya. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga korban dianiaya dengan senjata tajam. Korban langsung melaporkan mantan suaminya ke unit reskrim Polres Goa. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku di rumah keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan potongan kaki terbungkus plastik di bak sampah. Setelah diselidiki polisi, potongan tubuh manusia ini milik pasien yang diamputasi di rumah sakit. Sejumlah petugas pengangkut sampah panik saat menemukan potongan kaki terbungkus plastik di bak penampungan sampah di Kota Ternate, Maluku Utara. Penemuan potong tubuh manusia ini sontak mengundang perhatian warga sekitar dan para pengendara yang melintas. Setelah diselidiki polisi, potongan kaki tersebut merupakan hasil tindakan medis berupa amputasi salah satu pasien di rumah sakit di Ternate. Diketahui ibu korban meminta ojek untuk menguburkan potongan kaki tersebut dengan bayaran Rp20.000.
namun secara tidak sengaja malah dibuang di bak sampah. Nah, kemudian ibu pasien ini menyerahkan kembali ke tukang ojek untuk dilakukan penguburan dengan diberikan biaya sebesar Rp20.000. Ternyata potongan kaki tersebut tidak dimakamkan, malah dibuang ke. Sementara korban saat ini masih menjalani pemulihan pasca operasi di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji News melaporkan. Proses evakuasi pengemudi pick-up dan kenek yang terjepit usai terlibat kecelakaan berlangsung dramatis. Dengan ekstra hati-hati, badan kendaraan yang ringsek parah ditarik menggunakan kendaraan derek. Setelah 1 jam lebih, kedua korban alami luka parah berhasil dievakuasi dan dibawa rumah sakit terdekat. Sebelumnya pick-up menabrak truk yang parkir di Jalan Raya Simpang Joming, Desa Pangulah, Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas dari Arci Cikampek dan Pantura sempat alami kemacetan panjang hingga 2 km lebih. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani pihak Lantas Polres Kerawang, Jawa Barat. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik Pasar Badu Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Sementara seorang remaja pemilik kios BBM eceran tewas terjebak kebakaran Pasar Sentral Wonomulyo. Warga dan pedagang berjibaku memadamkan api yang melahap Pasar Badu Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Si jago merah terus meluluh lantakan puluhan lapak milik para pedagang. Dalam hitungan menit, lapak berisi dagangan tak bisa diselamatkan. Sementara sejumlah pedagang turut menyelamatkan barang dagangan yang belum terbakar ke tempat lebih aman. Diketahui sumber api dari lapak sebelah barat pasar yang diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak mobil damkar, Pemkab Pasuruan, dan milik swasta serta bantuan tangki air berhasil menjinakkan kobaran api 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total kerugian pedagang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Inilah detik-detik kebakaran yang menghebohkan warga di Jalan Padi Unggul, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api tiba-tiba saja muncul dari salah satu kios yang menjual BBM eceran usai terdengar ledakan di dalam kios. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun BBM eceran jenis Pertalite membuat api dengan cepat membesar hingga melahap seluruh bangunan kios. Warga pun semakin panik saat mengetahui jika pemilik kios yang menjual BBM eceran, seorang gadis NA, terjebak di dalam kobaran api dan meminta tolong. Kobaran api yang tak terkendali membuat korban terpanggang di dalam kios yang hangus terbakar. Sebanyak 5 mobil pemadam beserta puluhan petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat korban tewas dengan mengenaskan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal melaporkan. Viral di media sosial, sopir mobil dinas Kapolres sibuk mengganti plat nomor dibanding menolong pemotor korban kecelakaan. Pihak Polres Mandailing Natal meminta masyarakat tak membuat persepsi negatif karena video yang beredar hanya sepenggal dari kejadian sebenarnya. Seorang anggota polisi Bribda AK terekam saat sibuk mengganti plat nopol mobil dinas milik Kapolres Mandailing Natal usai terlibat kecelakaan dengan pelajar pemotor. Ironisnya, ia nampak tak memperdulikan korban yang sudah tergeletak tak berdaya. Video rekaman ini pun viral dan mengundang kecaman warganet. Pihak Polres Mandailing Natal berkilah jika video yang beredar hanya potongan dari kejadian sebenarnya. Menurut polisi, usai kecelakaan Bribda AK langsung menghubungi rumah sakit untuk dikirimkan ambulans. Saat menanti ambulans tiba, ia mengganti plat dinas menjadi plat sipil. Meski begitu, sanksi tegas tetap diberikan pada Bribda AK yang kini diperiksa di Propam Polres Mandailing Natal. Sementara pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian anak mereka, Fatia Anis Kurlilah, 16 tahun, yang merupakan pelajar SMA Negeri 2. Keluarga korban tak membuat laporan polisi dan menempuh jalur damai. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Seorang pria diduga pengidap penyakit epilepsi terjatuh ke dalam drainase sedalam 6 meter. Gelapnya lokasi korban terjatuh sempat menyulitkan petugas damkar melakukan evakuasi. Seorang pria diduga pengidap penyakit epilepsi terjatuh ke dalam drainase sedalam 6 meter di Jambi. Petugas damkar yang mendapat informasi melakukan evakuasi. Saat ditemukan kondisi korban sedang dalam kondisi lemas. Gelapnya lokasi tempat korban terjatuh sempat menyulitkan petugas mengevakuasi korban. Hampir 1 jam, akhirnya korban berhasil dievakuasi menggunakan tali dan tanduk dan langsung mendapat pertolongan pertama untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Pelapor mendengar suara jeritan dari seorang laki-laki yang diduga terjatuh di drainase di bawah pohon bambu. Dan dugaan sementara adalah yang bersangkutan memiliki penyakit epilepsi. Petugas telah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk mencari tahu keluarga korban. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Hilang selama 2 hari usai mandi di sungai, seorang pemuda tewas di mangsa buaya. Korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan diserahkan ke keluarganya. Sini dulu. Isak tangis keluarga pecah saat petugas tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pria yang tewas usai diterkam buaya di Muna, Sulawesi Tenggara. Korban sebelumnya dilaporkan hilang usai mandi di Sungai Powahara. Setelah 2 hari pencarian, korban ditemukan tewas di mulut buaya sepanjang 2 meter, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir diketahui. Tim SAR gabungan yang mendeteksi keberadaan korban mengevakuasinya dari mulut buaya dengan cara menjerat menggunakan jaring. Dalam setahun terakhir, 2 warga telah mencari korban dan tewas setelah dimangsa buaya di sungai yang sama. Warga diimbau waspada akan serangan buaya mengingat sungai tersebut adalah habitat buaya. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Sementara itu warga dihebohkan dengan kabar lepasnya seekor macan tutul dari kebun binatang di Lembang. Pengelola langsung menutup sementara operasional kebun binatang, sementara pihak kepolisian turun langsung untuk pengamanan. Kabar lepasnya seekor macan tutul dari Lembang Park Zoo menggemparkan warga desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini beredar luas di media sosial dan menyebabkan kekhawatiran warga. Sebagai tindak lanjut, pengelola kebun binatang langsung mengosongkan dan menutup sementara operasional kebun binatang sejak Kamis pagi. Pengunjung pun terpaksa kembali pulang. Polisi dengan unit K9 ke lokasi memastikan kabar tersebut serta menyisir wilayah agar tidak membahayakan warga sekitar. Keluar balik lagi kenapa nih? Ditutup. Ya. Nggak ditanya apa kenapa? Tutup sampai besok buka. Oh besok buka katanya. Buka, ya. Ada rasa kecewa nggak Mas ini Pak? Ya kecewa. Ada jauh-jauh dari sini. Dari mana Pak? Dari Cianjur. Ya. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait lepasnya macan tutul dari pengelola kebun binatang. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selektif dalam menerima informasi di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.